Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang sudah Anda siapkan. Di depan saya ini ada tumpukan catatan, ya, analisis teknikal, dan riset mendalam soal satu saham properti, Alam Sutera Realty, atau ASRI. Betul. Dan sepertinya, kita membahas ini di waktu yang sangat tepat. Catatan ini menyoroti satu frasa kunci. ASRI berada dalam jendela momentum kebijakan. Tepat sekali. Artinya, ada dua peristiwa besar yang akan datang dan bisa jadi pemicu pergerakan harga yang signifikan. Kalau kita lihat kalender ekonomi, ASRI ini posisinya unik banget. Dia seperti, berdiri di tengah persimpangan jalan yang ramai. Oke. Ada dua lampu lalu lintas besar yang akan segera menyala, dan keduanya bisa menentukan arah jalan saham ini untuk beberapa waktu ke depan. Dua lampu lalu lintas, ya. Yang pertama itu lampu dari dalam negeri, Bank Indonesia. Dan yang kedua, lampu dari panggung global, yaitu The Fed di Amerika Serikat. Oke, jadi di depan kita ini ada dua raksasa, BI dan The Fed yang siap bergerak. Kenapa sih ASRI ini jadi semacam pusat gempanya? Kenapa saham properti itu sensitif banget sama keputusan mereka? Gini, sederhananya, bisnis properti itu kan sangat bergantung pada biaya pinjaman. Bunga KPR ya? Betul. Kalau suku bunga turun, cicilan KPR jadi lebih ringan, minat beli rumah naik, dan perusahaan properti seperti ASRI ini diuntungkan. Sebaliknya juga begitu kan? Tepat. Kalau suku bunga naik, pasar bisa langsung lesu. Makanya, setiap bisikan dari Gubernur Bank Sentral itu didengarkan baik-baik oleh pasar. Dan di bulan Januari ini, kita nggak cuma dapat satu, tapi dua pengumuman penting dalam waktu berdekatan. Nah, ngomong-ngomong soal jadwal, ini krusial banget ya. Karena pasar saham itu kan sering bergerak sebelum beritanya keluar ya. Semacam curi start gitu. Betul sekali. Bisa kita perjelas tanggal-tanggal pentingnya? Tentu. Dan urutannya ini penting banget. Pertama, kita lihat ke dalam negeri. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG itu akan diadakan tanggal 20 sampai 21 Januari 2026. Oke, 20-21 Januari. Keputusan suku bunganya akan diumumkan hari Selasa tanggal 21 Januari. Ini pemicu pertama kita. Jadi BI duluan. Semacam babak pembuka ya. Lalu The Fed kapan naik panggung? Seminggu setelahnya, rapat The Fed atau FOMC berlangsung tanggal 27-28 Januari. Dan pengumumannya akan kita dengar pada Rabu pagi 28 Januari waktu Indonesia. Nah, jangan salah, urutan waktunya ini sangat strategis. Fakta bahwa BI ngasih pengumuman duluan itu seperti kita dapat contekan kecil sebelum ujian besarnya dari The Fed. Ah, menarik. Jadi kita bisa lihat reaksi pasar domestik dulu ya? Tepat. Pasar akan melihat reaksi dari BI dulu. Ini jadi semacam pemanasan. Ah, jadi BI ini semacam pemanasan sebelum acara utamanya. Pernyataan BI bisa memberi petunjuk tentang bagaimana sentimen pasar secara umum. Oke, menarik. Dengan dua tanggal krusial itu di kalender, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi fisik ASRI saat ini? Nah, itu dia. Apakah ia siap untuk lari kencang kalau beritanya bagus, atau justru rentan jatuh kalau sentimennya negatif? Mari kita bedah kondisi teknikalnya. Pertanyaan yang tepat sekali. Analisis ini membedah kondisi ASRI menjadi 3 pilar utama. Pilar pertama adalah yang paling fundamental, struktur trennya. Oke. Kalau kita lihat grafiknya, ASRI ini sedang dalam kondisi yang sangat sehat. Ada formasi yang disebut Golden Cross dari indikator EMA atau Exponential Moving Average. Oke, Golden Cross. Kedengarannya bagus, tapi artinya apa sih secara praktis buat kita? Gini, anggap saja setiap garis EMA ini adalah sekelompok investor dengan horizon waktu yang beda-beda. EMA 20 itu para trader jangka pendek yang gesit. Yang harian ya? Betul. EMA 50 itu investor jangka menengah dan EMA 200 itu investor jangka panjang yang lebih sabar. Golden Cross terjadi saat garis para trader jangka pendek si EMA 20 memotong ke atas garis jangka menengah EMA 50. Dan keduanya udah ada di atas garis jangka panjang EMA 200. Saat ini kita lihat semua kelompok ini sepakat, trennya naik. Jadi semua kompak ya? Kompak. Bahkan harga sahamnya sendiri udah terbang di atas pendapat mereka semua. Ini kondisi paling ideal, di mana semua pihak, dari yang paling gesit sampai yang paling sabar, ada di halaman yang sama. Oke, jadi ini semacam konfirmasi dari berbagai jenis pemain pasar bahwa arahnya sedang ke atas. Itu pilar pertama, trennya sehat.
Tapi kadang-kadang kan trennya bagus, tapi harganya cuma diam di tempat. Kayak mobil kehabisan bensin. Nah, Gimana dengan pola harga dan volume transaksinya? ini kita masuk ke pilar kedua, dan disinilah ceritanya jadi lebih menarik. Saat ini, harga ASCR sedang bergerak dalam rentang yang sangat sempit, atau konsolidasi, tepat di atas support EMA 20 dan 50. Iya, saya lihat di grafik, cenderung datar ya. Betul. Catatan Anda ini menekankan ini bukan area distribusi atau jualan, melainkan fase base lanjutan. Artinya, saham ini sedang mengumpulkan energi. Mengumpulkan energi. Jadi kalau kita lihat volume transaksi yang besar, tapi harga malah diam, itu bukan berarti sahamnya mogok. Justru ini sinyal waspada yang positif. Tepat sekali. Bayangkan ini seperti air sungai yang tenang di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang sangat kuat. Di permukaan, harga terlihat anteng. Tapi volume besar yang muncul tanpa membuat harga jatuh, itu menunjukkan ada arus besar atau smart money yang sedang menyerap semua saham yang dijual tanpa bikin pasar panik. Jadi mereka lagi belanja diam-diam. Tepat, mereka mengumpulkan amunisi sebelum harga berpotensi ditembakkan ke atas. Tunggu, ini menarik. Tapi bagaimana kita sebagai investor retail bisa yakin kalau itu akumulasi oleh pemain besar, bukan jebakan, di mana harga sengaja ditahan sebelum dijatuhkan? Atasi pembeda utamanya. Pertanyaan kritis, dan jawabannya ada di konteks. Pembedanya adalah struktur tren yang sudah kita bahas tadi. Pilar pertama ya. Betul, akumulasi biasanya terjadi dalam tren naik yang sehat, seperti yang kita lihat sekarang. Harga dijaga di atas level-level support penting, yaitu EMA 20 dan 50. Oke. Sebaliknya, kalau ini jebakan, biasanya harga akan sering mencoba menembus support itu dan volumenya justru membesar saat harga turun, bukan saat harga stagnan. Jadi, kombinasi tren naik dan volume besar di harga yang stabil itu ciri khas akumulasi. Oke, masuk akal. Trennya positif, ada indikasi akumulasi diam-diam. Apa pilar ketiganya? Pilar ketiga adalah momentum. Ini seperti melihat putaran mesin. Kita bisa gunakan indikator seperti stok RSI. Stok RSI, oke. Di grafik ASR, indikator ini terlihat mulai bergerak naik dari area tengah, sekitar level 55. Ini ibaratnya mesin mobil yang baru mulai dipanaskan, putarannya mulai naik, tapi belum sampai ke zona merah atau overbought. Jadi masih ada ruang buat ngebut ya? Masih banyak. Masih ada banyak ruang untuk akselerasi lebih lanjut sebelum mesinnya kepanasan. Oke, jadi ronsennya lengkap, struktur tulangnya kuat, yaitu tren naik, ototnya sedang mengumpulkan tenaga, yaitu akumulasi, dan detak jantungnya mulai meningkat, momentumnya. Sekarang bagian yang paling bikin deg-degan dan paling praktis untuk Anda yang mendengarkan. Nah, ini dia. Dengan kondisi sebagus ini, di mana kita harus pasang jaring untuk menangkap peluangnya? Di mana area beli yang paling logis menurut analisis ini? Betul, kita masuk ke strategi aksinya. Analisis ini membagi zona beli menjadi dua berdasarkan profil risiko Anda. Yang pertama adalah zona beli terbaik atau yang paling aman. Ini ada di area harga 170 sampai 175. Oke, zona 170-175. Sejujurnya, saat melihat harga konsolidasi, godaan untuk menunggu harga jebol ke bawah sedikit lagi itu besar. Kenapa menurut analisis ini penting untuk mulai masuk justru saat harganya sedang diam di area itu? Karena area itu adalah benteng pertahanan perkuatnya. Di area 170-175 ini, ada pertemuan antara support dari garis EMA 20 dan EMA 50. Sekaligus menjadi lantai dari area konsolidasi saat ini. Jadi supportnya double ya? Betul. Membeli di sini, ibarat kita masuk ke sebuah ruangan lewat pintu utama yang dijaga ketat. Risikonya lebih terukur. Ini strategi untuk mengumpulkan sebelum berita keluar, bukan mengejar harga yang sudah berlari. Oke, itu untuk yang main aman. Bagaimana kalau ada yang sedikit lebih berani dan ingin menangkap momentum lebih awal? Ada zona agresifnya? Ada. Zona beli agresif ada di area 176 sampai 180. Tapi ada syaratnya, dan ini harus digarisbawahi. Apa itu? Zona ini hanya valid jika ada konfirmasi. Misalnya muncul candle hijau yang kuat dengan volume yang juga mulai menanjak. Analisis ini sangat menekankan untuk tidak masuk dengan posisi penuh di zona ini. Jadi cuma tes ombak dulu. Tepat. Anggap saja ini seperti mencelupkan jari kaki ke air untuk tes suhu, bukan langsung melompat masuk. Dan tentu saja, pasti ada area yang harus dihindari untuk mencegah kita terbawa emosi atau FOMO, kan?
Wajib ada. Catatan ini menyarankan untuk menghindari pembelian di atas harga 185, apalagi jika kenaikan ke sana terjadi sangat cepat tanpa ada koreksi. Kenapa? Itu adalah zona bahaya FOMO. Kita berisiko membeli di harga puncak tepat sebelum berita penting dirilis. Sangat-sangat berisiko. Nah, dari semua strategi ini, yang paling krusial tentu saja adalah jaring pengaman, di mana level stop loss yang tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah aturan nomor 1. Stop loss wajib ada di level 165. Angka ini bukan angka acak. Oke, 165. Jika harga menembus dan ditutup di bawah 165, itu artinya seluruh skenario bullish yang kita bangun dari awal sudah batal. Ceritanya berubah total. Kenapa level itu begitu krusial? Karena level itu berada di bawah benteng pertahanan EMA 50 dan juga di bawah lantai konsolidasi. Kalau benteng itu jebol, lebih baik kita mundur dulu. Jelas sekali. Rencananya sudah ada. Zona beli aman di 170-175 dengan stop loss tegas di 165. Sekarang, mari kita lihat sisi positifnya. Jika skenario bullish berjalan lancar, kemana target harga ASI ini berpotensi menuju? Analisis ini memetakan target secara bertahap dan realistis. Target pertama yang paling dekat ada di level psikologis 190. Oke, 190. Jika itu berhasil dilewati dengan meyakinkan, target kedua ada di 205. Bahkan ada target lanjutan di 220. Wow, sampai 220. Tapi ini dengan catatan khusus ya. Skenario ini kemungkinannya besar tercapai jika pernyataan dari BI sangat dovish atau pro pertumbuhan dan sentimen dari The Fed juga mendukung atau setidaknya netral. Oke, jadi kita sudah punya jadwal pertandingannya, kita juga sudah merontengin kondisi atlet kita, si ASR ini. Kelihatannya fit sekali. Sekarang bagian paling penting, menyusun strategi untuk hari pertandingan. Nah, ini dia. Bagaimana kita harus bereaksi saat peluit dibunyikan oleh Bank Indonesia tanggal 21 Januari nanti? Tepat. Ini adalah bagian di mana kita berhenti menebak dan mulai bereaksi terhadap data. Catatan Anda memetakan 3 skenario yang sangat jelas berdasarkan apa yang kita lihat di grafik pada hari H. Kita mulai dari skenario terbaik, skenario 1, konfirmasi bullish. Seperti apa wujudnya di grafik? Apa yang harus kita cari? Di hari pengumuman itu, Anda akan melihat sebuah candle hijau yang sangat pede. Bisa berbentuk marubozu, yaitu candle hijau panjang tanpa rambut atau sumbu. Candle botak, ya? Betul, candle botak. Atau setidaknya candle hijau solid yang ditutup di atas level resistensi 180. Candle marubozu itu adalah candle yang paling jujur. Dari bel pembukaan sampai penutupan, pembeli mengontrol penuh jalannya pertandingan. Nggak ada perlawanan sama sekali? Nol perlawanan. Dan yang paling penting, aksi ini harus didukung oleh ledakan volume. Mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat dari rata-rata harian. Dan jika itu terjadi, artinya apa? Artinya, pasar bukan hanya suka, tapi cinta dengan pengumuman BI. Ini konfirmasi telak bahwa dana besar sedang masuk dengan agresif. Sinyal bahwa fase mengumpulkan energi sudah selesai dan breakout yang valid sedang terjadi. Aksinya? Aksinya jelas, ini adalah lampu hijau untuk menambah posisi atau melakukan buy on breakout. Oke, itu skenario impian. Tapi pasar kan tidak selalu seindah itu. Bagaimana dengan skenario yang lebih netral, yang mungkin paling sering terjadi? Ini skenario 2, netral, atau yang sering disebut pasar dengan buy the rumor, sell the news. Bentuk candlenya akan sangat berbeda. Gimana bentuknya? Anda mungkin akan melihat candle doji di mana harga pembukaan dan penutupannya hampir sama persis, seperti tanda tambah. Atau candle dengan badan kecil, tapi rambut atau sumbunya panjang ke atas. Menunjukkan keraguan ya? Tepat sekali, itu menunjukkan keraguan. Harga sempat mencoba naik, tapi penjual mendorongnya kembali ke bawah. Apa interpretasinya kalau pasar bereaksi seperti itu? Ini berarti keputusan BI sudah sesuai ekspektasi, sudah price in. Tidak ada kejutan. Pasar seperti berkata, oke, sudah kuduga, lalu mereka berhenti sejenak. Jadi pasar lagi mikir, terus mau kemana nih? Persis. Pasar lagi tarik napas. Aksi yang disarankan adalah menahan posisi, jangan menambah, tapi juga belum ada sinyal untuk menjual. Ini hanya jeda, bukan tanda bahaya. Baik, skenario terbaik dan netral sudah. Sekarang, yang paling penting untuk diwaspadai, skenario jebakan. Benar, ini skenario 3, jebakan atau distribusi. Ini yang paling berbahaya. Bentuk candlenya akan sangat jelas dan brutal. Sebuah candle merah panjang yang memakan habis candle hijau hari sebelumnya. Namanya bearish engulfing, kan? Betul, bearish engulfing.
Mungkin harga dibuka sedikit lebih tinggi, menciptakan euforia sesaat, tapi kemudian dibanting turun dan ditutup jauh di bawah, menembus level support penting di 17. Wah, itu skenario horornya ya. Saya pernah merasakan itu. Rasanya seperti lantai di bawah kaki kita tiba-tiba hilang. Haha, betul. Pasti volumenya juga besar saat turun. Tepat sekali. Poin krusialnya adalah volume besar terjadi saat harga anjlok. Ini sinyal bahaya yang sangat jelas. Maknanya, pengumuman BI ternyata dianggap hawkish atau mengecewakan. Jadi pemain besar malah jualan. Benar, pemain besar justru memanfaatkan berita ini untuk jualan besar-besaran. Mereka menjual ke keramaian. Itu bukan saatnya jadi pahlawan, itu saatnya menyelamatkan modal. Jadi jika skenario horor ini terjadi, apa aksi yang harus diambil? Aksinya harus disiplin dan defensif, keluar dari posisi. Jika harga ditutup di bawah level 170, apalagi di bawah level stop loss utama kita di 165, maka wajib patuhi rencana dan keluar. Jangan pakai harapan. Jangan, ini bukan saatnya untuk average down atau berharap harga akan berbalik. Skenario bullish sudah patah, kita harus menerima itu dan melindungi modal. Oke, pembahasannya lengkap sekali. Jadi kalau kita rangkum, analisis ini menunjukkan ASRI punya fondasi teknikal yang sangat sehat menjelang dua pengumuman suku bunga penting. Posisinya kuat, tapi kita tidak boleh lengah. Iya, rangkumannya sudah pas. Pondasinya kuat, tapi event berita ini adalah ujiannya. Saya hanya mau menambahkan satu hal kecil. Kunci dari semua ini adalah disiplin. Bener. Rencananya sebagus apapun, kalau saat pasar bergerak liar, kita panik dan tidak patuh pada level stop loss 165 itu, semuanya jadi sia-sia. Sangat setuju. Jadi, strateginya bukan menebak-nebak hasil pengumuman BI, tapi menyiapkan respons untuk setiap skenario yang dikonfirmasi oleh pergerakan harga dan volume. Tepat. Zona beli idealnya di 170-175, dengan jaring pengaman tegas di 165. Dan di hari H, mata kita tertuju pada tiga hal: harga penutupan, volume, dan bentuk candlenya. Tepat. Analisis ini memandang event suku bunga bukan sebagai ramalan yang harus ditebak, tapi sebagai sebuah konfirmator. Grafik sudah membangun sebuah narasi, dan berita ini akan mengkonfirmasi apakah narasi bullish itu akan berlanjut atau patah di tengah jalan. Oke. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Catatan tadi menyebutkan ASRI sangat sensitif terhadap pernyataan BI, bahkan mungkin lebih penting daripada angka suku bunganya sendiri. Menarik. Pertanyaannya, dalam analisis Anda ke depan, seberapa besar bobot yang Anda berikan pada nada bicara dan pilihan kata Gubernur Bank Sentral dibandingkan hanya fokus pada angkanya saja? Terkadang pasar tidak bereaksi pada apa yang diputuskan, tapi pada bagaimana keputusan itu dikomunikasikan.